Saudara, Shalom. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan buat kasih rahmat-Nya yang besar buat saya dan saudara. Kita tetap ada dalam perlindungan kasih kemurahan Tuhan yang ajaib, yang tidak pernah habis-habis. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau memberi yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini, karena Dia sudah begitu baik buat saya dan saudara. Kita naikkan pujian 14:10, saudara. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Dengan iman katakan, Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Ya, bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Amin, amin. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya, Dia selalu pegang janjinya. Amin, amin, amin. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dia mengerti, amin. Dia peduli
percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan, terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kehadirat-Mu Tuhan. Ucap syukur Tuhan, sepanjang malam Tuhan Kau telah jagai kami Tuhan, tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang bersyukur lagi Tuhan pagi ini Tuhan. Kami percaya hari ini ada berkat yang baru yang telah Engkau sediakan untuk kami semua Tuhan. Kami pun telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau yang telah mengurapi Bapak Gembala kami Tuhan. Kau urapi juga kami dan jemaat yang ada di rumah Tuhan yang menyaksikan program ini Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tegurlah, nasihatilah kami Tuhan, karena kami telah siap Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Pagi ini kita masuk di dalam surat Yudas, Saudara. Yudas pasalnya yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Yudas 1. Kita akan melihat pada ayatnya yang ke-24 dan 25. Ayat 24 dan 25, Saudara, kita sama-sama akan membaca ayat-ayat ini, 24 dan 25. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang esa, juru selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Saudara. Saudara, ini menjadi sebuah doa ya dari seorang rasul yang bernama Yudas, Bapak Ibu Saudara, yang mengatakan bahwa hanya Dia yang berkuasa menjaga saya dan saudara untuk jangan sampai kita tersandung ya saudara. Karena perjalanan hidup kita memang tidaklah mudah Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal-hal, jebakan-jebakan saudaraku. Ada banyak hal-hal yang bisa membuat kehidupan kita tersandung saudara. Ya, kalau tersandungnya sih itu sesuatu yang tidak berbahaya, tidak terlalu berbahaya. Tetapi yang iblis mau buat dalam hidup saya dan saudara adalah kemudian kita jatuh, saudara. Dan kita jatuh juga, saudaraku, sebetulnya bukanlah sebuah akhir dari kehidupan kita. Tetapi yang menjadi akhir dari kehidupan kita adalah ketika kita sudah tersandung, jatuh, dan kemudian kita tidak bangkit lagi. Itu, saudara. Ya, kita tidak bisa bangun lagi, kita tidak bisa berdiri lagi, kita terus tersungkur, kita terus terjerembab, kita terus jatuh dan tidak bangkit lagi. Ini saudara yang jadi permasalahannya. Saudara, kehidupan kita sering yang namanya tersandung, dan kadangkala juga kita terjatuh. Saya tidak meringankan hal itu, tetapi kita seringkali mengalami. Tetapi saudaraku, yang iblis mau buat adalah kita biasa tersandung, kita biasa jatuh, sampai nanti akhirnya saudaraku kita nggak bisa bangun-bangun lagi. Ya, saya tidak bilang bahwa tersandung itu nggak apa-apa. Itulah sebabnya kita juga harus berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Ada amin saudara, supaya jangan sampai kita tidak tersandung. Ya,
Saudara, lalu kemudian jangan biasakan diri kita jatuh. Akhirnya apa? Satu saat nanti kita nggak bisa bangun lagi. Seperti siapa, saudara? Seperti Simpson. Simpson terbiasa yang namanya tersandung. Simpson terbiasa namanya terjatuh. Sampai satu saat dia nggak bisa bangun lagi. Sampai satu saat dia udah nggak bisa berdiri lagi. Sebagai seorang pahlawan, matanya dibutakan, tangannya diikat, kakinya diikat. Saya tidak bilang bahwa tersandung itu boleh, tetapi kadangkala memang kita sudah berhati-hati. Ini beda kasus, saudara. Ada orang yang jalannya sembarangan, orang Kristen tetapi nabrak sini nabrak sana, sembarangan, nggak hati-hati, akhirnya tersandung. Beda kasus dengan kehidupan saudara yang sudah berhati-hati tapi tetap tersandung. Itu beda kasus. Saudara sudah berhati-hati lalu kemudian tersandung dan jatuh, itu beda kasus. Buat saya itu beda kasus. Tetapi ada orang-orang yang memang menjalani hidupnya sembarangan, serampangan. Ya saudara, nggak ada takutnya sama Tuhan. Ya, tersandung tuh sesuatu yang biasa. Jatuh tuh apa? Sesuatu biasa. Sampai nanti satu saat, saudara, kehidupan kita nggak bisa bangun lagi. Ya, satu saat kehidupan kita nggak bisa berdiri lagi, iman kita hancur. Ya, semangat kita hancur, kekudusan kita hancur, semuanya hancur. Kenapa? Karena kita memang membiasakan diri, saudara. Kita enggak menganggap tersandung itu sesuatu yang membahayakan. Bahkan seringkali ada orang berkata bahwa tersandung itu sesuatu yang ya bagian dari kehidupan. Enggak boleh. Kita akhirnya membiasakan diri dengan hal yang seperti itu. Nanti jatuh juga, saudaraku, jatuh juga kita akan membiasakan diri dengan yang namanya jatuh. Jatuh iman kita, jatuh kehidupan rohani kita. Ini yang saya mau ingatkan buat setiap kita, firman Tuhan, buat saya juga, Bapak Ibu Saudara. Ya, karena kalau saudara baca sebetulnya dalam Yudas, saudara sebetulnya sedang berbicara tentang bagaimana pengajaran sesat sedang beredar, sedang menyerang kehidupan orang percaya. Pengajaran sesat yang mengajarkan apa, Bapak Ibu Saudara? Pengajaran sesat yang mengajarkan, ya saudara, ayat yang keempat, kalau saudara baca Yudas 1 ayat yang keempat, Bapak Ibu Saudara, maka pengajaran sesat ini bilang begini, sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, penyusup-penyusup, pengajar-pengajar sesat ini yang mengajarkan bahwa nggak apa-apa ya, sampai mereka mengajarkan supaya orang menyalahgunakan kasih karunia. Itulah sebabnya, saudaraku, ada orang-orang fasik. Apa itu orang-orang fasik? Orang Kristen, orang percaya, tapi hidupnya nggak benar. Nipunya tetap, jahatnya tetap, kebenciannya tetap, iri hatinya tetap, sakit hatinya tetap, yang ngejahatin orangnya tetap. Itu orang fasik. Tetapi kemudian pengajar-pengajar sesat ini mengatakan nggak apa-apa. Makanya Yudas, suratan Yudas ini menyinggung, saudaraku, mereka menyalahgunakan kasih karunia Allah. Ya, untuk apa? Untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Seperti yang tadi saya katakan, yang namanya tersandung tuh biasa, yang namanya jatuh tuh biasa. Nggak apa-apa. Ini masalah kekristenan, saudara. Ya, kita sedang dibawa kepada sebuah kebenaran, atau kita dibawa kepada sepertinya sebuah kebenaran. Kasih karunia yang salah, kasih karunia yang palsu. Ya. Kita berbicara tentang kasih karunia, kasih anugerah. Boleh, saudara. Ya, boleh. Memang kita sedang hidup di zaman anugerah. Tetapi saya cuma mau bilang, suratan Yudas ditulis bukan pada waktu zaman Taurat. Suratan Yudas ditulis pada apa, saudaraku? Pada zaman anugerah ini.
Itulah sebabnya, saudaraku, ya, ini yang harus dinasihati kepada setiap orang percaya. Supaya apa? Supaya orang percaya nggak hidup dalam kefasikan, hidup kekristenannya, yang menjalankan ibadah. Nah, tapi jahatnya tetap, kebenciannya tetap, tipu menipunya tetap, semuanya tetap dilakukan. Nggak ada yang robah. Cuman apa? Yang membedakan cuman tiap minggu atau di dalam ibadah komsel, ya datang. Apakah itu yang disebut dengan kekristenan? Tidak sama sekali. Ini yang sama kita dinasihati oleh firman Tuhan pagi, termasuk saya. Ya, saya nggak bisa hadir sebagai pelayan Tuhan dalam jam-jam ibadah seperti ini, tetapi kemudian hidup saya sangat bertentangan, bertolak belakang sekali dengan yang seharusnya. Tolong menolong saya dan saudara pagi hari ini, oh ibu saudara, ya. Biarlah kehidupan kita menjalani hidup ini dengan berhati-hati. Ada amin, saudara, ya. Hidup ini jangan membiasakan diri dengan yang namanya tersandung. Satu saat, saudaraku, saya percaya orang-orang yang membiasakan diri tersandung, orang-orang yang membiasakan diri terjatuh, saya percaya ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong. Amin, saudara. Tetapi kalau kita membiasakan diri untuk terjatuh lagi, nanti satu saat tangan Tuhan nggak akan ngangkat saya dan saudara lagi. Ya, kenapa? Karena kita sedang menyalahgunakan kasih karunia. Kita sedang menghinakan kasih karunia itu. Kita sedang memanfaatkan kasih karunia itu hanya untuk melampiaskan hawa nafsu saya dan saudara. Melampiaskan kebutuhan-kebutuhan kita. Ya, kasih karunia kita manfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Untuk kepentingan-kepentingan kita. Jadi pagi hari ini, saudaraku, ya, kita akan menjalani satu kehidupan yang baru, saudara. Ya, pemerintah sedang menerapkan satu kehidupan new normal katanya. Ya, artinya ada pembatasan-pembatasan, tetapi kehidupan mulai berjalan seperti biasa. Ya, sudah mulai bisa berdagang lagi, bekerja lagi, bergerak lagi, ya, berbisnis lagi, saudara. Dan mari sama-sama seperti kemarin saya katakan, ayo kita sama-sama merenungkan dulu, ya, dengan apa yang kita sudah kerjakan hari-hari yang lalu dan apa yang menjadi komitmen kita di hari ke depan. Ya, saudara, saya cuma mau bilang bahwa di depan ada sesuatu yang baik yang Tuhan sudah sediakan. Ada amin, saudara. Di depan ada masa depan yang indah. Ya, di depan, ya. Di depan ada sesuatu berkat yang luar biasa. Saya percaya, saya aminkan ini, saudara. Tetapi hanya untuk orang-orang yang tidak menyalahgunakan kasih karunia. Satu kehidupan yang menjalani hidup ini dengan berhati-hati, menjalani hidup ini dengan berhati-hati. Berhati-hati itu apa, saudara? Jaga mata, jaga pikiran, jaga hati. Karena seringkali, saudaraku, ada banyak hal-hal yang tiba-tiba muncul di pikiran kita. Ada banyak hal yang bisa tiba-tiba muncul di hati kita. Sesuatu yang kotor, sesuatu yang jahat, sesuatu yang sesuatu yang pahit, kebencian, tiba-tiba muncul di pikiran, tiba-tiba muncul di hati kita, saudaraku. Ini yang seringkali terjadi, Bapak Ibu Saudara. Ini yang seringkali muncul, saudara. Itulah sebabnya kita harus berhati-hati supaya apa, Bapak Ibu Saudara? Supaya jangan sampai hal-hal seperti itu kemudian merusakkan kehidupan saya dan saudara. Ya, saudara, karena tindakan kita itu dimulai dari pikiran kita. Tindakan atau perkataan kita dimulai dari setiap perasaan-perasaan kita. Perasaan ini yang mendorong, pikiran ini yang mendorong untuk apa? Tangan, mulut, tubuh ini bergerak untuk melakukan apa yang jahat. Tuhan menolong saya dan saudara pagi hari ini. Biar kiranya firman Tuhan, ya saudaraku, mungkin agak menyinggung, mungkin agak keras, tetapi biarlah firman ini kita terima sebagai sebuah perkataan Tuhan untuk memulihkan saya dan saudara. Ada amin, saudara. Saya percaya berkat nggak akan kita dapatkan, saudara. Kalau apa? Kalau kita tidak menjalani hidup nggak berhati-hati, nggak akan.
Kalau hidup kita tabrak sini, tabrak sana, kita nggak peduli, saudara, dengan hukum firman. Saya nggak percaya bahwa orang yang seperti itu diberkati oleh Tuhan. Saya juga nggak percaya orang yang membuka hatinya untuk kekotoran, ya saudara, membuka pikiran untuk sesuatu yang kotor, yang najis, yang pahit, saudara, yang jelek, lalu kemudian orang itu diberkati. Nggak mungkin, saya nggak percaya, saudara. Tuhan tolong kita, saudara, ya. Sekali lagi, dalam nama Yesus saya sebagai hamba Tuhan, saya mau katakan, hari ke depan ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan, saudara. Ada sesuatu yang istimewa yang Tuhan sediakan hanya untuk orang-orang yang dikhususkan. Siapa orang-orang dikhususkan? Orang-orang dikhususkan adalah orang-orang yang berani menghidupi firman Tuhan. Ada amin, saudaraku. Berani hidup di dalam firman Tuhan. Berani berdiri di dalam kebenaran. Ini, saudara, ya, ini masa-masa firman Tuhan mengatakan ini masa-masa penampian, katanya. Ini masa-masa penampian, kata firman Tuhan. Artinya apa? Yang berisi dia yang ada tetap. Yang berisi itu akan tetap. Tetapi yang tidak berisi, yang cuman yang kayaknya berisi, ya saudara, gabah, tapi gabah kosong, ya saudara, itu akan berhamburan. Itu akan tersingkirkan. Kalau saya juga seperti sekam, seperti gabah kosong, maka saya nggak boleh marah kalau satu saat saya akan tersingkirkan. Itu sudah hukumnya. Kalau saya hanya menempatkan diri sebagai sepertinya gabah, tetapi nggak ada isinya, nggak ada berasnya di dalamnya, maka ketika penampian itu terjadi, jangan heran saya akan terbuang. Tapi kalau saya ada isi, saya akan tetap di dalam perlindungannya Tuhan. Ada amin, saudaraku. Di dalam kasih anugerahnya Tuhan. Tuhan tolong kita, ya. Tuhan tolong kita, Bapak Ibu Saudara. Saya berdoa supaya kita tetap ada dalam perlindungan, ada dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Seperti yang dikatakan, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Ada amin, saudara. Satu saat kita akan berjumpa Tuhan muka dengan muka, saudara. Itulah upah yang besar. Upah yang besar itu bukan berkat. Upah yang besar itu adalah kekekalan sorga yang Tuhan sudah sediakan, dan kita akan nikmati di dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Amin, saudara. Mari sama-sama kita akan naikkan sebuah pujian 1400, saudara. Bapak pegang tangan. Bapak pegang tanganku, aku rindu saat teduh bersamamu. Dengapku dalam hangat naunganmu, bawa hidupku padamu, masuk dalam altar mulia. Pegang tanganku, aku rindu tinggal di dalam hatimu. Aku rindu, amin, tinggal di dalam hatimu. Engkau terang yang membuatku melihat
ya Bapa, untuk selamanya. Tanganmu ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Haleluya, amin, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Setiap masalah lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Ya Bapa, peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Peganglah
kasih buat firman pagi hari ini Tuhan. Berkati melawat kami, pegang tangan kehidupan kami, atur setiap langkah kehidupan kami. Beri hikmat kepada kami, sehingga dalam kami menjalani hidup ini kami berhati-hati. Dan ketika pun Tuhan kami tersandung, tetapi kami percaya anugerah Tuhan besar buat kami. Mengangkat kami lagi, menguatkan, meneguhkan. Dan kami berkomitmen untuk kami terus berhati-hati dan terus mengandalkan Tuhan yang jadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hari ini hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Anugerah Tuhan melimpah atas setiap hidup mereka, rumah tangga mereka, keluarga, hubungan suami istri mereka, anak-anak mereka. Demikian pula Tuhan, pekerjaan mereka, kesehatan mereka, bisnis mereka, roh jiwa tubuh mereka ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam berkat-Nya Tuhan. Demikian pula pagi ini hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat, mereka yang sakit jamah, sembuhkan dalam nama Yesus. Pulihkan kesehatan mereka, apapun sakit penyakit mereka, tetapi bilur Tuhan, kuasa Tuhan sanggup menyembuhkan segala penyakit mereka. Tangan yang terangkat, yang ada orang-orang yang sedang lemah, yang sedang bingung, yang sedang takut, yang sedang khawatir dengan kehidupan ini, jamah dan Tuhan pulihkan mereka. Belas kasihan Tuhan boleh memulihkan sukacita, memulihkan pengharapan mereka di dalam Tuhan. Terima kasih. Demikian pula pagi ini hamba berdoa setiap tangan-tangan yang terangkat, Tuhan, yang bisnisnya macet, usahanya sedang menurun, pekerjaannya Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Tuhan punya banyak cara untuk tetap memelihara, memberkati setiap jemaat-jemaat-Mu, usaha pekerjaan mereka, toko dagangan mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur. Kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, menjadi penolong, menjadi sumber kekuatan, menjadi perlindungan kami, dan jadi sumber berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, sambut hari yang baru ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.